Buat rumusannya. Hal yang Hah? paling Tadi aku situ menantang makan. adalah kita udah bukan anak. Enggak, kamu habis nasi goreng? Nanti. Tembus bang. Dan tadi nggak ada uang pegang loh. Iya, ini mau TV. Ada TV, pulang masak. Aduh, maaf ya. Dengan video ini, saya selaku konten kreator rupiah cepat $10 juta. Atau kalian tahu Mike Tyson nggak? Salah satu juara dunia dalam boxing atau tinju. Selama karirnya, dia menghasilkan setidaknya $300 juta. Itu kalau dirupiahin sekitar 4,5 triliun ya. Tapi si Mike Tyson ini, dia pernah menyatakan kebangkrutan dan memiliki utang kurang lebih $30 juta atau sekitar 450 miliar. Kenapa bisa begitu? Ini menjawab judul thumbnail kita hari ini. Ketika kamu tidak bisa belajar hal yang akan kita bahas hari ini, maka kamu akan miskin seumur hidup. Bayangin aja, kamu punya penghasilan 4,5 triliun dan itu hilang semua. Kan goblok. Kamu bisa nyari uang sebanyak-banyaknya, tapi ketika kamu tidak bisa memanajemen duitmu, maka kamu akan selalu miskin. Sekarang saya tanya, menurut kalian, uang itu apa? Apakah dia ini cuma sosok yang datang ke kamu, tapi begitu datang langsung kamu suruh pergi? Atau uang menurutmu itu sesuatu yang harus kamu jaga betul-betul? Atau menurutmu juga uang itu sesuatu yang harus kamu habiskan? Atau sesuatu yang lain? Jadi sebelum kamu belajar cari uang, kamu harus tahu dulu, menurutmu uang itu apa? Dan bisa memanajemennya. Soalnya percuma dong, kalau per bulan kamu punya penghasilan 20 juta, tapi di akhir bulan kamu gak punya apa-apa yang bisa menunjukkan bahwa kamu itu berpenghasilan 20 juta. Buat apa? Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu. Tentang cara bagaimana kita memperlakukan uang kita. Yang tentu sesuai dengan filosofi channel ini, ilmu ini tidak diajarkan di bangku sekolah maupun kuliah. Oke, sebelum mulai saya akan tanya satu hal. Menurut kalian, uang itu apa? Atau menurut kalian, uang itu mempresentasikan apa? Ketika kamu belanja di Shopee, atau ketika kamu gajian setelah kerja, terus apa arti uang dalam dua transaksi tadi? Betul, uang itu adalah media. Sebuah media pertukaran. Sebuah alat yang memfasilitasi pembelian, penjualan, dan pertukaran barang. Itu kalau di dalam buku. Kalau menurut saya, uang itu adalah nilai atau value. Contoh simpelnya, di antara banyak warung nasi Padang, ada yang harganya 10.000 sampai 75.000 per porsi. Warung yang kalian beli itu melambangkan penilaian kalian terhadap value nasi Padang. Jadi, kalau kalian milih warung yang harganya 17.000
17.000. Berarti menurut kalian value nasi padang itu di harga 17.000. 20.000 itu menurut kalian mahal, 10.000 menurut kalian murah, tapi belum tentu enak. Berarti uang adalah nilai atau value. Lalu kenapa mengerti ini itu penting dalam hidup kita? Karena ketika kamu bisa mengerti konsep ini, maka semua keputusan yang kamu ambil dengan uangmu itu berdasarkan penilaianmu terhadap value tadi. Oke, saya yakin sampai sini pasti banyak yang paham, kecuali mereka yang hanya hidup dari gaji ke gaji, banyak utang, atau kecanduan hal gak bermutu seperti judi online. Nanti saya bahas, tapi sekarang saya akan tanya pertanyaan kedua. Menurut kalian, hubungan kalian dengan uang itu apa? Kebanyakan, termasuk saya sendiri, uang itu masuk ke dompet saya, lalu perlahan-lahan hilang sedikit demi sedikit. Berarti hubungan kita dengan uang itu pemasukan dan pengeluaran. Anggaplah uang masuk ke kamu setiap bulan 4 juta, dan kamu udah kerja selama 3 tahun. 4 kali 3 kali 12 sama dengan 144 juta. Nah, dari total penghasilanmu 144 juta ini, sekarang kamu megang uang berapa? Kalau sedikit, berarti permasalahanmu ada di konsumsimu. Di tahun 2017, 78% warga Amerika itu hidup dari gaji ke gaji, paycheck to paycheck. Saya pikir persentase itu di Indonesia kurang lebih sama. Nah, kalau kalian sama seperti itu, hidup dari gaji ke gaji, maka permasalahannya ada di konsumsimu. Yang berarti, sebelum kamu belajar nyari uang, kamu harus belajar tentang mengontrol konsumsimu atau pengeluaranmu. Biar nggak kayak Mike Tyson tadi, sebesar apapun penghasilannya, kalau manajemen uangnya busuk, pasti akan hilang, akan habis. Model seperti Mike Tyson tadi, ketika dia pengen nasi padang yang range harganya 10.000 sampai 75.000, dia akan nyari yang 300.000. Apalagi mereka yang kecanduan slot, rata-rata masih mahasiswa atau mereka yang gajinya menengah ke bawah. Mereka dapat uang 4 juta, awalnya mungkin cuma depo 200.000 atau 400.000. Tapi lama-kelamaan deponya ini bisa sampai 2 juta, setengah penghasilannya sendiri. Gila. Oke, selanjutnya kita akan bahas sebuah jebakan yang pasti kita semua pernah atau akan mengalami dalam hidup kita, yaitu jebakan uang. Sebuah jebakan yang seperti lintasan lari yang berbentuk lingkaran. Kita lari terus tapi cuma muter-muter aja, seperti lingkaran setan. Kalian kerja 5 hari dalam seminggu, gajian sebulan sekali, dan ketika gajian, uang itu masuk ke rekening kalian. Dalam 1 hari, uang itu sudah habis. Entah kita buat bayar kebutuhan, buat hedon, kita buat bayar cicilan, atau yang paling goblok, kita buat judi slot. Tanggal 1, uang masuk 4 juta. Tanggal 3, tinggal 1 juta. Dan itu harus cukup untuk sebulan. Kan goblok. Dan kita kayak gitu terus selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau bahkan seumur hidup. Nah, karena tadi saya ibaratkan seperti lintasan lari yang berbentuk lingkaran, namanya lari pasti kita ada keterbatasan stamina. Bisa jadi baru 3 putaran kamu sudah lelah, jatuh sakit, lalu kehilangan pekerjaan kalian. Kalau udah gitu, kalian bisa apa? Padahal kalian habis ambil cicilan mobil 5 tahun, atau habis ambil DP rumah 15 tahun. Mampus kalian. Kalaupun tubuh kalian tahan banting, stamina kalian kuat, kalian yakin bisa lari sampai 100 putaran. Lalu, apakah kalian bisa menjamin bahwa mental kalian akan tetap sehat dan bugar setelah 100 putaran? Ini yang sering dialami orang tua kita yang dari golongan menengah ke bawah. Contohlah bapak saya. Beliau bekerja dari usia muda, jadi tentara ketika lulus SMP. Karena beliau dari Tamtama,